Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema Pick a Card. Pilih kartu. Judulnya atau temanya adalah jodohmu. Kita akan lihat ya ciri-ciri jodohnya atau lihat keadaan dia saat ini atau masa lalunya, apapun yang akan terlihat, dan kita melihat dinamikanya bersama kamu nanti seperti apa ketika terjadi pertemuan ya. Tapi seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu. Hari ini kita serba pink. Ritual candlenya juga pakai batu rose quartz sama clear quartz ya. Terus pakai aroma rose, juga ditemanin bunga ros. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Aku akan mengirim energi healing buat kalian atau energi booster. Kalian tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Seperti biasa, kita mulai. Oke, selesai. Aku letakkan di sini. Iya, malam ini kita readingnya ditemanin dengan batu rose quartz yang dialasin dengan mandala, ada simbol 7 chakra untuk menetralisir ya hal-hal negatif dalam diri. Ya, sisanya untuk energi healing, untuk attract love atau apapun yang ingin kalian attract, self healing juga bisa. Oke. Silakan kalian pilih kartunya. Yang kartu nomor 1, kristalnya warna hijau, Green Aventurine. Ini untuk meningkatkan abundance sama kreativitas. Dan di sini yang nomor 2 pilenya dengan batu red carnelian. Ini juga untuk meningkatkan ketahanan dalam tubuh dan membalancing cakra dalam tubuh kita. Oke, kalau kalian masih butuh waktu untuk memilih pile mana yang kalian inginkan, kalian bisa pause dulu sementara aku akan prepare. Kita akan ketemu di pile nomor 1 dulu. Oke. Hai yang memilih pile nomor 1, kita akan reading. Kalian punya pilihan. Seperti biasa ya, aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacanya tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Karena general kolektif, kudu bijak. Buat yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, aku ambil 3 ya untuk orang tersebut. Oke, di sini ada fertility. It is the perfect time for you to start new project, access new idea, and give birth to new condition. Ya, di sini seseorang yang mungkin saja akan menjadi jodoh kalian adalah seseorang yang pekerja keras. Ya, dia sangat bisa menelaah kapan nih perfect timing untuk mengambil sikap atau keputusan. Orang yang bisa dikatakan juga sudah memiliki berkah atau dia sudah memiliki aset atau properti buat diri dia. Orang yang penuh dengan ide-ide kreatif dan senang sama hal-hal baru atau project-project baru. Orangnya lumayan pemurah. Kok pemurah sih? Apa sih? Murah hati ya. Orangnya lumayan murah hati. Bisa dikatakan orangnya juga empatinya lumayan tinggi. Gampang kasihan sama orang lain ya. Oke, terus di sini ada infinite supply. You are supply for today and all of your
tomorrow. Dia ini orang yang sudah bisa dikatakan spiritualnya juga bagus. Dia sudah diberkahi, sudah di blessing. Artinya apa yang sudah dia kerjakan dalam kehidupan dia, atau apa amal yang pernah dia lakukan di belakang hari, ini membuat dia mendapatkan yang namanya efek sebab akibat, sehingga apa yang harusnya dia lakukan di esok hari, ya, kayak masalah berkah atau kehidupan lah, dia bisa terpenuhi secara material thing ataupun secara spiritual. Jadi dia nggak terlalu pusing mikirin hari esok, karena mungkin tabungannya sudah cukup, uangnya sudah ada, sehingga kayak apa yang terjadi besok ya biar aja mengalir besok gitu. Gitulah penjelasan singkatnya. Ya, dia orangnya nggak terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang menurut dia tidak worth it untuk dia pikirkan. Jadi dia ini orangnya easy come easy go. Dia juga orangnya yang sesuatu jika sudah hilang ya sudah, itu berarti memang bukan untuk dia. Jadi dia nggak akan terlalu ngoyo dengan hal-hal yang sulit untuk dia dapat. Kemudian ada be strong, tentang you are stronger than you think you are, and your strength assure a happy outcome. Dia seseorang yang sebenarnya sudah memiliki power dalam dirinya, atau entah ini power secara kedudukan ataupun power secara fisik. Cuman kadang-kadang sedikit ada rasa kurang percaya diri, sehingga dia selalu, atau bukan selalu, kadang-kadang dia tuh ngerasa kayak aku apakah mampu nih gitu. Sedikit suka mengcompare antara dirinya atau dengan orang lain, atau kurang percaya diri dengan apa yang sudah dia miliki, padahal sebenarnya dia sudah memiliki itu, bahkan lebih, ya. Gitu dia. Orangnya senang sama sesuatu yang berbau fisik, olahraga. Ya, jadi kayak dia senang, kalau dia cowok dia senang nge-gym, kalau cewek dia senang menjaga penampilan atau diet atau ya olahraga apapun bentuk olahraganya. Cuman kalau cowok olahraganya keras nih, kalau cewek olahraganya agak nyantai. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia ini? Wow, kartunya bersemangat sekali. Baru di shuffle, jatuh. Oke, bottom of the deck di sini ada the shadow. Ya, tentang self empowerment sama ambition. Kalian berdealing sama seseorang nantinya. Nantinya ya, sekarang belum, tapi akan sooner jika memang dia menjadi jodoh kalian. Dia seseorang yang bisa dikatakan ambisi. Ambisinya tapi lebih kepada sesuatu yang menurut dia pantas atau layak untuk dia dapatkan atau dia perjuangkan. Kalau menurut dia segala sesuatu yang harus diperjuangkan tadi tidak ada efek atau effort bagus dalam diri dia, maka ini dia lebih memilih untuk tidak memperjuangkan hal tersebut. Jadi dia juga termasuk, selain orangnya ambisi, dia juga orang yang bisa dikatakan fleksibel, tahu menempatkan diri kapan punya keinginan, kapan harus mengerem keinginannya tersebut. Ya, dia juga orang yang memiliki gairah yang lumayan tinggi. Orangnya punya sudut pandang yang lumayan dalam sekali, analitik juga. Punya kacamata pandang yang luas. Jadi kalau dia melihat sesuatu tidak melihat dari satu sudut pandang aja. Dia akan menelaah atau meneropong dari segala penjuru atau segala arah, ya. Oke, di sini ada Ace of Shell, kemudian ada Eight of Shell, kemudian ada Ten of Shell. Oh, agak berat masa lalunya ya. Ada Nine of Crystal, kemudian ada Two of Shell. Orang yang bisa dikatakan sudah hampir tuntas dengan dirinya. Orang yang bisa dikatakan sudah mengalami asam garam kehidupan di masa lalu.
Sehingga prioritas dalam hidup dia kali ini adalah bukan sesuatu yang untuk bermain-main atau untuk bersenang-senang. Walaupun dalam pencapaian ke arah situ, mungkin dia akan melakukan yang namanya seleksi. Selektif banget memilih calon pasangannya. Karena hidup itu bukan main-main menurut dia. Ya. Mungkin dia akan melakukan yang namanya compare. Compare itu adalah membanding-bandingkan. Atau bahkan bisa jadi ketika kamu bertemu sama dia sekalipun, dia belum tentu hanya mutlak sama kamu aja. Bisa jadi mungkin akan ada berdealing sama orang lain atau lawan jenis yang lain. Tapi bukan berarti dia itu adalah player ya. Ini lebih kepada kayak dia akan melihat dulu siapa yang tulus, siapa yang tidak. Orangnya sedikit agak berdrama atau punya intrik. Jadi nanti misalnya ketemu sama kamu, biasanya dia akan mancing-mancing. Dia akan mancing di dalam keheningan hubungan kalian. Misal dia akan menceritakan tentang mantan mungkin, atau mungkin dia akan menceritakan, ada yang suka sama aku loh tadi di kantor, di sini, begitu, begini. Dia hanya untuk melihat sejauh apa respon atau respek yang kamu berikan dari sesuatu yang dia pancing tersebut. Ya. Beberapa di antara mereka orang-orang yang mungkin saja dari broken home atau dari keluarga yang tidak mutlak lengkap. Bisa jadi mungkin yatim atau piatu. Atau memang ada yang dibesarin oleh paman atau kakek neneknya. Sehingga hantaman-hantaman ketika masa kecil, rasa iri, rasa kesal, tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua belah pihak orang tua, ini membuat dia sangat menghargai atau menjunjung yang namanya keluarga. Ya, dia sangat menghargai yang namanya keluarga. So, ketika dia sudah pasti, sudah yakin bahwa kamu adalah jodohnya, maka dia nggak akan melepaskan kamu. Dia akan sangat menghargai kamu, apalagi kalau sampai sudah memiliki anak. Anak adalah sesuatu yang benar-benar dia prioritaskan. Dalam artian karena dia nggak mau anaknya mengalami hal yang serupa seperti dia. Gitu, ya. Even di sini walaupun misalnya ya, seseorang ini adalah sedikit overthinking. Overthinking ketika dia dihadapkan dengan suatu permasalahan, entah ini di kantornya, pekerjaannya, ini akan membuat dia terlihat seperti bad mood atau moodian. Ya, nah disinilah nanti ya peran kamu sangat penting di mata dia. Ya, ketika kamu mampu hadir di saat-saat dia overthinking tadi, di saat dia lagi ada masalah, dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa membawa cahaya ke dalam kehidupan dia. Ya, masukan-masukan kecil dari diri kamu ke dalam diri dia itu adalah sesuatu yang besar sekali menurut dia. Ya. Ketika dia sedang dihadapi dengan permasalahan saja, ketika kamu hadir nanya, kamu senyum sama dia atau kamu membelai dia, ini serta-merta akan membuat dia langsung berubah 180 derajat, tidak menampilkan sisi overthinkingnya tadi, ya. Dia akan menutup rapat-rapat masalahnya tadi dan dia langsung menghargai kamu bahwa ya ada orang yang harus aku hargai dan ada sesuatu masalah yang sebenarnya nggak perlu aku bawa-bawa ke dalam rumah, gitu, ya. Itu dinamikanya antara kamu dengan dia. Secara keseluruhan di sini kalau aku lihat ada zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Kita lihat dari tanda-tanda yang lainnya. Yang terlihat sih seperti itu, lebih kepada kayak dia mungkin juga spiritualnya udah bagus. Misal dia taat ibadah ya sesuai keyakinan kalian masing-masing. Kalaupun misalnya dia bukan tipe yang senang ke rumah ibadah, tapi dia senang di dalam rumah setidaknya mempelajari. Ada momen-momen di mana dia itu kadang-kadang suka membaca buku, membaca hal-hal yang menurut dia itu adalah inspirasi atau untuk memenuhi kekosongan dalam diri dia. Orangnya suka pedas. Orangnya juga itu tadi, dia suka berkeringat. Jadi berkeringatnya bisa dari olahraga atau dari makanan juga bisa. Oke, di sini ada drama tuh kan.
ya. Ada drama. Ini dramanya bukan sesuatu yang positif, tapi bisa jadi bukan sesuatu yang negatif maksudnya. Ini bisa jadi juga misalnya ya tuh tadi, untuk mengetahui kedalaman cinta sama kamu sama dia, cinta kamu sama dia, dia mungkin akan melakukan trik-trik tadi, pura-pura begini, pura-pura begitu, hanya untuk tahu respon kamu, respect kamu seperti apa. Even saat dia ingin mendapatkan diri kamu nantinya, bisa jadi dia juga akan menciptakan drama. Ya, aduh tadi aku tiba-tiba punya temen nih di gang sebelah lagi ada urusan, makanya aku mampir ke rumah kamu, atau drama-drama lainnya. Ya, kemudian di sini ada kamera guy. Kamera guy juga menggambarkan bahwa mungkin dia adalah seseorang yang senang mengumpulkan atau menyimpan kenangan-kenangan dalam bentuk foto, atau ya kalau lagi mau makan dijepret, lagi di satu tempat dijepret, suka selfie, atau apapun momen-momen yang menurut dia menarik tentang dia, tentang kehidupan, tentang kamu. Biasanya dia suka take a picture ya. Oke, kemudian di sini ada the free spirit. Dia orang yang bisa dikatakan sudah tidak mau, tadi yang aku bilang ya, dia sudah tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang merepotkan. Dia sudah hampir tuntas dengan dirinya. Jadi kalau ada luka batin di masa lalu atau ada masalah-masalah yang negatif di masa lalu, ini sudah dalam posisi 80% melepaskan. Ya. Dia juga orangnya lebih senang lay down, senang bermalas-malasan kalau dia memang lagi libur di waktu senggangnya. Dia suka ke pantai juga nih, suka dengan air, atau mungkin suka berenang, bisa jadi. Ya. Oke, kemudian di sini ada single dad. Kita ambil umumnya, generalnya. Jadi kalau menonton kan nggak semuanya wanita. Jadi kalaupun yang pria menonton, it means artinya kalian dapat single parent, bisa mom, bisa dad. Makanya di sini tadi ada respect sekali, dia sangat menjunjung kasih sayang yang namanya ada di dalam keluarga. Apalagi kejadian masa lalu, pernah dipatahkan perasaannya sama seseorang di masa lalunya, ini membuat dia sangat berhati-hati dalam bersikap ke depannya. Oke, kemudian keluar 2. Sorry, aku masukin lagi ya. Aku cuma butuh 1. Nah, ini dia. Oke, di sini ada death card. Ya, ketika nanti dia sudah bertemu sama kamu, aku rasa dia nggak butuh waktu lama untuk mengajak kamu berkencan sih, atau mengajak kamu mengenal satu sama lain. Ada invitation atau undangan untuk bertemu. Ya, ada surat cinta, tapi zaman sekarang aku rasa mungkin pakai texting, nggak mungkin pakai surat-suratan, kecuali kalau kalian bertemu sama orang yang super romantis. It's mean dari sini aja terlihat sih dia orang yang lumayan romantis. Ya, mungkin dia akan ngambilin kamu makan, ngambilin kamu minum saat baru ketemu ya. Gak jaminan saat sudah bersama akan seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang menarik respect lawan jenis itu, segala sesuatu akan dilakukan di awal. Tapi at least secara keseluruhan dia adalah orang yang romantis. Dia suka memberikan surprise. Jadi kayak kamu misalnya kamu ulang tahun atau Valentine nanti di rumah, pasti ada something yang membuat kamu kaget oleh diri dia. Oke, bottom of the deck-nya ada first kiss. Uhuy. Di sini mungkin ya, kalau dia sudah mengundang kamu untuk bertemu atau ngedate di hari pertama, ya mungkin dia akan langsung first kiss ke kamu. Karena juga tadi di kartu shadow ini menggambarkan bahwa nih orang juga punya gairah yang lumayan tinggi. But hati-hati, jangan terlena ya, jangan baru pertama sudah sampai yang kemana-mana. Jadi tetap harus menciptakan rasa penasaran dalam hubungan kamu sama dia. Oke. Kita lihat ada ciri-ciri apa lagi dari jodoh kamu.
Oke, di sini ada Saturnus, powerful, wise, excellent in business or political area, good provider. Ya, dia seseorang yang mungkin saja dinaungin dari planet Saturnus. Saturnus tuh apa ya? Sebentar. Capricorn ya, kemungkinan mereka juga memiliki zodiak dari Capricorn. Orangnya wise, humble, dia punya powerful juga tadi ya, power entah secara fisik ataupun power secara spiritual. Dia juga orangnya aktif, kayak nggak ada off-nya nih, di recharge terus tenaganya selalu karena banyak target atau value yang memang benar-benar dia kejar dalam diri dia. Mungkin beberapa kalian juga akan berdealing dengan seseorang yang berada di political area, dan di sini juga kayak good provider ini adalah dia mengejar target atau value-nya itu sampai ke titik dimana benar-benar dia punya limit. Ya misalnya dia punya keinginan nih, sekarang dia udah punya mobil misalnya, mobil apa nih, nanti dia pengennya yang sesuatu, dia akan benar-benar tertuju pada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Artinya dia orang yang lumayan penasaran. Ke kalian juga ya, ketika dia benar-benar yakin ingin mendapatkan kalian, dia akan mengupayakan banyak hal untuk bisa mendapatkan kalian. Ya, beberapa juga ada yang dari pebisnis atau punya usaha sendiri. Ya, orangnya lumayan humble, gampang canda, jadi nggak terlalu yang cemberut aja. Ada sosial media, mungkin beberapa di antara kalian akan ketemu dari sosial media, ya. Entah ini intip-intipan atau misalnya pun sudah bersama, kalian senang memposting apa yang kalian lakukan bersama di sosial media. Banyak sekali kegiatan-kegiatan dari sosial media. Bisa jadi mungkin juga kalian akan ketemu dengan seseorang yang influencer atau YouTuber juga atau TikToker atau ya macam-macam lah sekarang apa yang dipakai nih dari sosial medianya. Terus di sini ada bohemian, dia seseorang yang senang dengan barang-barang bohemian. Bohemian tuh kayak mandala atau dreamcatcher. Sesuatu kalian cek di Google deh apa aja bohemian. Aku nyebutnya agak susah. Walaupun aku juga punya koleksi bohemian banyak. Jadi kayak hal-hal yang berbau dengan spiritual ya. Sesuatu yang ada simbol seperti gadis itu adalah tentang kepercayaan, keyakinan, dewa-dewa juga bisa. Orangnya mempercayai tentang hal-hal perbintangan atau astrologi. Juga apa ya, senang sama meditasi atau yoga ya, gitu. Sisanya kalian bisa cari bohemian itu apa aja, klasifikasi dalam bohemian. Oke, kemudian ada impulsif ya, tentang argumentatif, critical, conceited, tentang destruktif. Kalau lagi kerja ini orang lumayan keras ya, apalagi kalau dia adalah atasan, dia tidak menerima yang namanya kesalahan dari bawahannya. Ada sisi keras dalam diri dia kalau aku lihat. Orangnya juga kritikal dalam artian kalau memang sesuatu menurut dia salah, dia akan mengkritik itu habis-habisan. Ya, kemudian lumayan impulsif. Impulsif ini ada sifat yang berlebihan. Misal kalau tiba-tiba dia lagi pingin beliin kamu sesuatu, dia bisa yang belikan berbagai macam tuh. Shoppingin kamu. Misal kalau kamu lagi kepengen makan ini, nanti dia akan beliin kamu makan. Misalnya martabak, kamu pengennya martabak tuh kan macam-macam tuh, ada rasa kacang, coklat, ini itu, Nutella, bla bla bla. Artinya dia akan beliin semua. Jadi ada sesuatu sikap yang agak berlebihan dalam pride-nya di diri dia. Oke, kemudian di sini ada Swift ya, orangnya senang nih kan, senang sesuatu yang berbau beradrenalin tadi, senang jogging, running mungkin, atau dia senang naik motor, senang yang cepet-cepet deh, racing-racing gitu ya. Kemudian di sini ada Virgo. Di sini humble juga nih orangnya, mungkin dia juga berasal dari zodiak Virgo. Humble, methodical, responsible, kind, easily stress when intense situation, gampang stres juga. Ya, kritikalnya juga ada judgmental at time. Sometimes, kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu, yaitu tadi kalau dia sedang dihadapkan dengan situasi kritikal tadi, dia akan mudah sekali menjudgmental seseorang. Ya, terus dia punya responsible yang tinggi, orangnya baik, orangnya simple, easy, humble, orangnya juga analitik. Ya.
terlalu sedikit kalau untuk urusan kerjaan atau urusan-urusan yang berbau seperti ada rumusnya, dia agak saklek sih. Jadi kalau misalnya dia mau minum obat, dia akan lihat expire date-nya, fungsinya, ininya, itunya, sampai detail baru dia akan minum. Jadi kalaupun minum misalnya 1 sendok, ya itu berarti dia benar-benar sesuai takaran. Kalau minum obat batuk gitu lah, kalau kayak aku gitu, misalnya minum obat batuk kan main teguk aja tuh. Kalau dia nggak bisa kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi siapakah jodoh kalian. Ih, jatuh sebentar ya, jatuh ke kolong meja. Ada aliens ya, dia orang yang punya sisi kejujuran yang tinggi, empatinya tinggi, accountability, trustnya juga bagus. Dia juga pecinta hewan. Lagi-lagi dapat max. 3 dalam readingan tadi, yang 1 juga ada drama, di sini juga ada topeng, di sini juga ada topeng ya, tentang deception, pretending, tentang inkonstansi. Jadi dia ini orangnya suka punya drama sendiri ya. Jadi kayak tadi, dia misalnya lagi ada masalah, dia bisa nutupin masalahnya. Dia misalnya lagi sedih, dia bisa ketawa. Dia misalnya lagi kesel sama seseorang, pokoknya dia bisa nutup-nutupin. Even mungkin beberapa di antara kalian juga, misalnya menurut dia ada sesuatu yang dia rahasiakan, ada yang dia tutupin, maka ya dia akan tutup rapat-rapat hal tersebut ya. Ini dia tentang reservation, desire, what? Extravagance ya. Ini tadi target value sama dia itu adalah menjadi target utama ya, dia akan dapatkan itu. Ini ada gambaran mobil juga. Sampelnya sama. Jadi kalau dia lagi pengen sesuatu, dia akan dapatin itu sampai benar-benar dia dapat ya. Tapi dengan cara yang benar, yang positif, bukan menghalalkan segala cara. Sorry, mendadak batuk. Oke, di sini ada memori nih, sama tadi ya, banyak juga tentang take a page. Orangnya senang menciptakan memori, membuat memori atau membuat sesuatu yang bisa dikenang. Jadi kayak kalau kalian sudah bersama, dia akan bisa menciptakan memori-memori yang untuk dikenang sampai ke anak cucu, cicit, sampai turunan-turunan berikutnya harus tahu nih silsilah keluarga gitu. Oke, kemudian sini ada evidence. Hati-hati kalian. Ya, ada detection tentang investigation sama proof. Kalau kalian melakukan sesuatu yang mencurigakan di mata dia, dia akan cari tahu sampai benar-benar dia tahu jawabannya. Jadi kalian nggak bisa bohong sama dia. Dia ada energi detektif atau FBI. Ya, gampang spying. Jadi kalau kamu tidak jujur sama dia, dia akan cari tahu sampai ke akar-akarnya, sampai habis. Kemudian ada konflik. Nah, di sini agak kurang bagusnya adalah dia gampang tersulut emosi. Jadi kadang-kadang gampang berkonflik, ya. Tapi berkonfliknya dia di sini melihat sih, ya, melihat situasi konflik itu ke arah mana. Jadi kalaupun misalnya perlu dikonflikin, ya dia konflikin. Tapi kalau menurut dia nggak perlu, ya itu nggak perlu, itu ya. Jadi itu wajar sih, namanya manusia itu kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, jadi harus sama-sama bisa mengimbangi atau membalancing. Kita lihat zodiak terkuatnya apa. Ada Libra, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Capricorn, Taurus, Sagittarius. Itu ya. Pertama zodiaknya ada Aries. Oke, kita lihat inisial namanya. Ada L, ada Y. Oh ya, tadi itu ada angka 8 sama angka 9 ya. Aku lupa tadi di nomor sekian tadi. Kemudian ada X, ada S, ada H, ada C, ada T, ada W, ada F, ada N, ada I, ada R.
Bottom of the deck-nya ada U. Kita lihat angka yang berkaitan antara kamu dengan dia. Barangkali jadi angka jadian, angka ini, angka itu, tanggal lahir. Ya, siapa tahu ada petunjuk-petunjuk ya. Tadi udah ada angka 8 dan 9 ya. Oke, di sini ada angka 2 ya. Mungkin juga dari zodiak Taurus bisa. Kemudian ada angka 3. Ini mungkin ada energi lumayan dekat nih pertemuannya, tapi dekatnya tarot itu tergantung divine timing ya. Kemudian ada kaitan dengan angka 6 ya. Dia orang yang akan membawakan kestabilan dan kebahagiaan kepada kalian. Balancing. Alpha Omega, mungkin nantinya benar-benar ini adalah menjadi awal dan akhir buat kalian. Bisa jadi ini adalah pencarian terakhir kalian, jodoh kalian ya. Oke, satu lagi di sini ada angka 7 ya. Oke, yang pilih pile nomor 1 atau batu. Satu lagi ini ada angka 1 sama zodiak Aries ya. Ada 2 gambaran Aries. Oke, yang memilih pile nomor 1, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Ingat, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Aku mau lanjut ke pile 2. Bye pile 1. Hai, halo yang milih pile nomor 2 atau batu berwarna merah karnelian. Kita akan masuk ke readingan kalian. Kita taruh dulu di sini. Tapi seperti biasa ya, aku mau disclaimer buat yang pile nomor 2. Readingan ini bersifat fun reading ya, Jadi bacaannya tuh bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika emang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, seseorang yang akan menjadi jodoh kalian di sini ada unconditional love. Love yourself, other, and every situation, no matter what outward appearance may be. Ya, kalian akan bertemu dengan seseorang yang mungkin bahkan besar energinya. Unconditional love akan mencintai kalian tanpa syarat. Orang ini seperti sudah selesai dengan dirinya atau dengan urusan-urusan yang toksik. Urusan-urusan yang tidak balance, sehingga pencapaian-pencapaian mungkin sudah banyak yang dia capai, apalagi yang mau dia cari selain kebahagiaan, mencari pasangan yang benar-benar loyal dan juga tulus ya. Dia sudah mencintai diri dia teramat sangat dalam. Dia juga mencintai banyak orang di luar sana. Cinta dalam artian bukan cinta itu ya, cinta itu banyak tentang kehidupan, tentang respect. Dia orang yang selalu menghargai setiap situasi yang datang ke dalam diri dia. Kemudian sini ada focus intention. Keep your unwavering feeling and action focus on your target and you will make your mark. Dia orang yang benar-benar fokus sama intentionnya. Dalam artian ya, apa yang menjadi target kerjaan misalnya atau kalian tujuannya, maka dia akan fokus ya. Dia akan sangat menghargai fokus apa yang sedang dia lakukan tadi. Jadi dia bukan orang yang setengah-setengah. Kalau dia memang sudah bekerja di satu tempat, dia biasanya akan mendalami itu sampai benar-benar ke titik tertinggi menurut dia yang bisa dia kejar. Jadi bukan orang yang gampang bosanan atau gampang kerja baru
misalnya baru sebentar, aduh bosan nggak, kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan, aku pingin cari kerjaan yang ini. Jadi dia orangnya ulet sama telaten. Menurut dia segala sesuatu itu pakai proses ya. Sorry banget. True love, kalian berdealing sama seseorang yang romantis banget nih. The romantic stirring in your heart have proper the universe to deliver great love to you. Ya, dia adalah seseorang yang nantinya memang akan dikirim oleh semesta untuk kalian. Dia adalah seseorang yang bisa saja menghantarkan karma baik buat diri kalian. Apa yang sudah kalian korbankan, apa yang sudah kalian lakukan atau kalian alami di masa lalu, dia adalah jawaban dari penantian-penantian atau dari penderitaan-penderitaan yang kalian rasakan. Berputar-putar rasanya kayak nggak ada henti. Dan di sini beberapa energi kedatangan dia adalah ketika di saat kalian sudah hopeless masalah cinta, gujuk-gujuk dia nongol. Gujuk-gujuk dia nongol. Jadi kedatangannya ini nanti tidak kalian sangka-sangka. Justru di saat kalian udah nggak terlalu mau pusing atau nggak mau ngejar-ngejar masalah jodoh lagi, dia baru nongol ya. Kita lihat energi orang ini dan dinamikanya ke kalian apa nih. Ada Knight of Swords, kemudian ada Nine of Feather, kemudian ada The World. Beberapa mungkin kalian akan ketemu jodoh bukan dari orang yang dari kota yang sama ya. Bisa jadi mungkin orang dari luar kota, atau bisa jadi pertemuan ini ada gambaran LDR juga. Tapi ada penyatuan dua jiwa pada akhirnya. Tapi nggak banyak sih yang LDR. Ini lebih banyak yang gampang bersatu. Kita lihat bottom of the deck-nya ada Knight of Feather. Aku lihat di sini memang ada tujuan hidup yang sedang dia cari. Ada tujuan hidup yang memang sedang dia kejar. Action and focus. Untuk saat ini kalau aku lihat seseorang ini fokusnya adalah tentang material thing. Fokusnya adalah berbenah diri. Mencari cerminan atau jati diri dalam diri dia. Lagi mencari jangkauan seluas-luasnya atau relasi seluas-luasnya. So mungkin kerjaannya ada kaitan dengan public figure, bisa jadi. Oke, tadi apa di sini? Magician. Kemudian ada Ace of Wands. Kita lihat ada energi Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Aku melihat di sini ya, seseorang ini memang dalam penantian. Tapi dia tidak terburu-buru dalam mencari jodohnya. Ada situasi di mana memang dia ingin ketika dia memiliki kamu nantinya, dia benar-benar sudah siap mental, sudah siap finansial, sudah siap apapun yang benar-benar ingin dia berikan kepada kamu. Ya. Jadi dia nggak mau main-main lagi atau dia nggak ingin setengah-setengah lagi ketika menemukan jodohnya. Kenapa? Karena dengan Nine of Feather ini ya, pernah dihadapkan dengan situasi melawan konflik batin di dalam dirinya sendiri. Artinya pernah terjadi kegagalan cinta. Oke lah, hampir semua orang mungkin ya di zaman sekarang pasti sudah pernah yang namanya mengalami kegagalan cinta. Dia juga sudah pernah melalui hal tersebut. Dia punya sudut pandang dalam menilai seseorang. Tapi dia juga orang yang punya empati tinggi, dalam artian sekalipun misalnya sudut pandangnya atau perspektifnya sama kalian ada yang tidak sesuai,
Tapi ketika sayangnya memang sudah jatuh hati kepada kalian, dia akan memaklumi hal tersebut. Menurut dia ini ada yang bisa diperbaikin kok, ada yang bisa dipelajari sama-sama, ada way out yang bisa kita temukan sama-sama. Oke, kamu nggak suka makan pedas, aku sukanya makan pedas. Gimana kalau kita makan di satu tempat, ya kamu tinggal pilih yang tidak pedas, aku yang pedas. Tapi kalau ternyata aku kepengen makan di satu tempat yang ternyata menunya pedas semua, sementara kamu nggak bisa, ayo siapa duluan? Misalnya makan ke tempat kamu dulu, aku temanin kamu makan dulu yang nggak pedas, setelah itu kamu temenin aku makan yang pedas. Bukan lantas ada satu perbedaan, ini akan menjadi atau memicu suatu keributan. Nggak seperti itu konsep hidup dia. Misalnya, ya, kamu nggak suka tidur gelap, sementara dia sukanya tidur gelap. Dia akan cari way out juga. Ayo udah kita tidurnya remang-remang aja, atau seperti apa nyamannya. Jadi nggak lantas menghujat atau menjudge atau harus mengontrol, mengikuti semua kehendak dia tuh nggak seperti itu. Dia orang yang senang mencari jalan keluar, menyelesaikan sesuatu itu dengan kepala dingin. Ya. Kemudian di sini ada the word. Orangnya suka berpetualang, orangnya suka traveling. Orangnya sudah keluar dari satu circle toksik dalam hidup dia. Artinya mungkin dia juga pernah melakukan toksik ya. Tapi dia sudah memilih untuk tidak berada di circle itu lagi. Dia punya jiwa old soul ya. Dalam artian punya jiwa tua atau jiwa dewasa. Mungkin kalaupun usianya tidak dewasa tapi pikirannya dewasa. Dia sudah banyak mengalami pembelajaran-pembelajaran hidup di dalam hidup dia, sehingga dia punya respect yang tinggi, dia punya jiwa yang menaungi. Di dalam lingkungannya atau circle-nya dia selalu dijadikan leader, atau banyak yang curhat, atau dijadikan kepala puak lah gitu ya. Jadi misalnya kalau lagi nongkrong atau apa ya dia yang dituakan di situ, dia yang paling bisa jadi diandalkan ya, atau apa-apa dia selalu dimintai saran. Kemudian ada the magician, orangnya kreatifnya tinggi. Even nanti ketika dia mengejar kamu, dia juga akan mengupayakan banyak hal. Ya, cara menaklukkan hati kamu tuh dia akan benar-benar cari tahu. Kamu tuh sukanya apa, kamu tuh gimana semua dia akan upayakan. Ya, kehadiran kamu di dalam kehidupan dia adalah membuat dia merasa terpenuhi, sempurna. Karena di sini aku lihat ada sesuatu yang hilang di dalam diri dia. Entah ini tentang suatu keceriaan atau sesuatu yang nyeleneh aja. Ya. Aku ngelihatnya di sini kayak nanti ketika kamu bersama dia, ya kamu tuh bisa bakal menjadi seseorang yang membantu dia menciptakan ide-ide kreatif dalam diri dia atau dalam kerjaan dia. Dengan adanya kamu tuh dia ngerasa punya power yang semakin kuat, ya. Kayak kamu itu akan membawa hoki atau membawa keberuntungan di dalam diri dia. Ketika nanti saat dia ada kamu, banyak sekali target-target yang akhirnya akan dia penuhi lagi atau dia tambah dalam diri dia. Misal dia sudah punya rumah nih, aduh sekarang kan karena sendirian nih rumah cuma 1 kamar atau 2 kamar gitu. Nanti ketika ada kamu dia akan, yuk kita cari rumah yang lebih besar yuk, yang sekian kamar atau ada halamannya supaya kita bisa punya banyak waktu di rumah, di taman atau bercocok tanam gitu. Jadi dia orang yang suka memperluas apa yang sudah dia miliki sekarang nanti ketika bersama kamu. Tapi ketika dia belum menemukan kamu, segala sesuatu dia bikin simple. Karena belum ada jodoh, buat apa ribet-ribet. Kayak gitu. Kemudian ada Ace of Wands. Orangnya senang sama hal-hal yang baru, senang mencoba-coba hal baru. Orangnya doyan makan atau doyan ngemil atau doyan-doyan kuliner gitu. Jadi kayak misalnya nanti nih kalau kamu sama dia ada tempat makan baru atau ada apa, yuk coba yuk. Atau misalnya kalaupun di satu tempat makan, di satu kafe, itu dia biasanya akan coba semua makanannya yang mungkin hari ini apa, minggu depan apa, minggu depannya lagi apa gitu. Dia senang sama hal-hal yang berbau manis-manis di lidahnya. Dia senang sama dessert mungkin ya, atau makanan-makanan lah. Dia orangnya doyan nyemil. Even ketika dia stres atau ketika dia dihadapkan dengan permasalahan, dia nggak boleh kosong nih mulutnya. Dia lebih suka ngunyah daripada bengong mikirin. Even mungkin beberapa di antara mereka ada yang seneng makan permen karet. Pokoknya mulutnya kayak nggak bisa diam, ngunyah-ngunyah gitulah. Komat kamit gitu. Ya.
Di sini aku lihat beberapa di antara mereka akan sangat-sangat respect dengan orang tua kamu atau siapa nih yang dituakan di keluarga kamu. Ya, dia sangat menghargai hal tersebut. Nantinya juga dia akan banyak membantu kamu, ya. Banyak hal-hal sepele atau hal-hal apapun lah yang berkaitan dengan pekerjaan atau pemikiran, dia akan banyak membantu kamu. Oke, kita lihat ya, ada apa lagi sih dengan ciri-ciri jodoh kalian. Oke, di sini ada the fans ya. Mungkin dia orang yang menyukai artis tertentu, ngefans banget. Ini kadang-kadang agak sedikit lucu. Jadi kalau dia lagi ngefans sama seseorang tuh dia bisa yang euforianya lumayan, ya. Atau jangan-jangan dia adalah seorang influencer atau ya nggak tahu dunia sosial media, entah dia YouTuber, TikToker, mungkin dia juga banyak fans seperti itu. Jadi kamu harus kuat nyikapin dia. Jangan terlalu cemburu. Kenapa? Karena dia tahu respect dia terhadap pasangannya seperti apa, respect dia terhadap orang-orang di luar sana seperti apa. To be continue. The cliffhanger. Mungkin beberapa ya, tapi nggak semua. Mungkin beberapa jodoh kamu masih orang masa lalu nih, atau orang yang kalau bukan masa lalu mantan kamu atau orang-orang yang pernah terkoneksi sama kamu, bisa jadi mungkin dulunya mau jadian tapi nggak jadi, atau dulunya pernah suka-suka tapi nggak lanjut karena masih takut-takut, ya. Atau ya memang ada energi orang masa lalu bersambung lagi. Oke, kemudian di sini ada the lovers ya. Dia adalah seseorang yang ketika nanti dia ketemu sama kamu, dia nggak akan main-main lagi untuk urusan di luar sana. Dia akan memberikan loyalitasnya kepada kamu, the lovers. Dia akan mencintai kamu dan dia akan mengikat janji. Dia nggak mau main-main, ya. Aku nggak mau lama-lamaan nih pacaran, kita langsung aja yuk nikah, ya. Kamu jodoh aku, ngapain masih ditunda-tunda? Dia lebih memilih sama-sama ketika kalian sudah menikah, sama-sama belajar mendalami sikap satu sama lain. Jadi PDKT-nya nggak butuh lama-lama. Dia nggak main-main compare di sini. Kalau yang nomor 1 tadi mungkin ada sedikit mengcompare, ya, memilih si A, si B, si C, siapa nih yang mau dia pilih, siapa yang lebih sesuai dengan tipe yang dia inginkan. Walaupun pada akhirnya dia akan memilih si file 1. Tapi kalau ini enggak. Jadi dia nggak akan ada compare-compare. Ketika suka sama kamu ya langsung jepret gitu. Oke, kemudian sini ada the edit. Mungkin kamu juga akan bertemu dengan jodoh kamu adalah bisa jadi editor atau orang yang bisa menuntaskan permasalahan, atau dia adalah orang yang memutuskan satu permasalahan, entah ini di tempat kerja atau ya kayak yang ketok palu bisa jadi, ya. Atau dia sebagai apa sih sebutannya ya kalau di tempat kerja itu, oke, deal nih, aku yang ngedealin, oke, setuju, dia yang setujuin, apa-apa pokoknya semua harus konfirmasi ke dia. Dan di sini dia sudah tuntas dari situasi masa lalu, sudah di cut off, jadi nggak ada kaitannya. Jadi kalian jangan ngungkit-ngungkit masalah mantan. Jadi kalaupun ada hubungan sama mantan, itu sekedar teman biasa. Jangan dicemburu-cemburi lagi, karena ketika dia ketemu sama kalian, dia sudah tuntas dari masa lalunya. Wah, ini sama kayak file nomor 1, ya. Ada free spirit. Dia orang yang senang dengan kebebasan. Itu tadi ya, jangan dicemburuin karena dia tahu kapasitasnya. Free spiritnya juga dia orang yang sudah termasuk punya spiritual yang bagus. Jadi orangnya nggak mau terlalu pusing, nggak mau ambil pusing dengan hal-hal yang ribet. Orangnya suka pantai juga, orangnya suka dengan air, berenang mungkin. Orangnya memilih untuk relax, ya. Bebas tapi dia tahu aturan. Karena apa? Dia menjaga cinta dia di sini. Sorry ya, batuk tiba-tiba. Bottom of the deck-nya ada meeting parent. Nih ya, kalau nanti dia sudah ketemu sama kamu tuh, kan tadi aku bilang dia nggak main-main, ya. Dia nggak akan compare-compare. Dia langsung akan to the point atau gentle bertemu sama keluarga kamu. Ya, kalaupun misalnya dia adalah wanita, dia akan pintar ngambil hati dari keluarga kamu. Dia akan menghormati keluarga kalian. Poinnya seperti itu, ya.
Jadi dia nggak mau hubungan yang disembunyi-sembunyikan. Kalau kamu udah sama aku, yuk kapan nih kamu ajak aku main? Walaupun nggak langsung ngelamar, ya minimal deket lah sama keluarga gitu. Oke, kita lihat lagi ciri-cirinya jodoh kalian. Oke, di sini ada angka 2, ada self-pity, indecisif, tentang overly emosional, dependent. Orangnya sedikit agak gampang kecewa, tapi ini tentang pekerjaan sih, ya. Overly agak emosional juga yang aku lihat. Agak sedikit apa ya? Misal ya, aku jelasinnya susah, tapi aku kasih contoh atau gambaran. Ya, misalnya dia lagi ada masalah di tempat kerjaan. Ya, ini kamu nggak bisa ganggu dia. Kayak kalau file nomor 1 kan misalnya dia ada masalah di kerjaan, kamu hadir aja, kamu bisa menutup kesalahan di tempat kerjanya, akan membuat dia tenang. Tapi dia orang yang lebih senang kayak diberi space atau diberi ruang. Misalnya dia lagi ada masalah di luar, di kantor atau di mana. Ketika dia tahu dia sedang ada masalah, kasih dia space, kasih dia waktu. Seperti itu. Karena kalau kamu nanya-nanya, apalagi menjurus ke arah, kenapa sih kamu cuek sama aku gini gitu, kamu ada yang lain ya, ini akan memicu yang namanya keributan. Jadi kalau sama dia itu, dia lagi butuh space, lagi ruang, ya kasih aja dia space atau waktu. Tapi kamu tetap memberikan apa yang menjadi kewajiban kamu gitu. Oke, siapa lagi dia ini? Ada Robust, orangnya suka sama apa nih namanya, olahraga yang keras, workout ya. Orangnya menjaga kebugaran, kalau cewek menjaga tubuh benar-benar, kalau cowok juga sama, suka olahraga yang apa ya, yang keras ya, bull strength seperti itu deh. Senang nge-gym atau jogging. Jadi olahraga tuh bukan yang main-main. Kalau cuman olahraga cuman keluar keringat, jalan-jalan satu komplek tuh nggak masuk dalam kategori dia. Olahraga tuh ya olahraga yang benar-benar sampai keluar keringat, sampai basah kuyup gitu. Kemudian mungkin juga kalian akan berjodoh dengan Scorpio ya. Orangnya suka dengan penampilan, fashionable, sexual desire-nya juga lumayan tinggi, punya intention bagus, powerful, agak sedikit obsesif. Ya, ada manipulatifnya juga. Jadi nggak selalu tentang hal-hal yang positif, karena layaknya manusia pasti punya sisi negatif, punya sisi positif. Kita tinggal menyikapi sama cari way out-nya seperti apa. Walah, ada ex-love tuh kan, tadi ada to be continue, di sini ada ex-love. Mungkin beberapa, nggak semua lah ya, masa semua yang nonton dapatnya ex-love ya kan. Mungkin beberapa di antara kalian akan nyambung sama ex-love kalian. Cinta bersambung. Ya siapa tahu, kita nggak pernah tahu jodoh kan. Tiba-tiba mungkin kalau kalian yang sudah berpasangan, kamu udah pisah dengan pasangan kamu, dia juga sama, atau mungkin salah satunya udah benar-benar diambil sama yang semesta sehingga kalian dipertemukan lagi. Who knows, kita nggak pernah tahu. Oke, kemudian di sini ada angka 2, ada the moon. Orangnya suka stalking, tapi orangnya suka menciptakan kedamaian, orangnya juga kreatif, orangnya gampang beradaptasi. Ya, orangnya bukan sedikit, orangnya lumayan konsisten. Jadi kalau dia misalnya mengatakan A, ya dia akan A gitu. Orangnya gampang sedih, gampang iba. Orangnya rajin berdoa, juga lumayan ada psychic atau intuitif. Ya, beberapa mungkin kalian akan berdealing dengan orang-orang yang punya spiritualnya bagus. Hati-hati kalau sampai ketemu paranormal. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Canda ya, maksudnya juga mungkin beberapa ada ya kayak tarot reader, atau mungkin ulama bisa jadi mungkin, atau pekerja-pekerja yang berkaitan dengan spiritual. Kalaupun tidak seperti itu, tapi dia punya jiwa spiritual, atau ya tadi old soul, atau dia mungkin indigo, atau hal-hal yang seperti itu. Dia termasuk orang yang sudah di blessing ya, jadi sudah ada berkah, sudah ada blessing. Jadi kayak hidupnya dia tinggal ya udah jalan aja, nunggu waktunya tiba, dipanggil semesta. Kemudian di sini ada angka 1, ada the sun, ada natural leader, ya itu tadi secara alami dia selalu dianggap orang yang bisa dituakan atau seperti leader. Dia juga orang yang kuat, dia punya fokus sama-sama ini,
punya fokus utama dalam kehidupan, maka dia akan prioritaskan itu. Punya responsible sama determine juga. Jadi di sini ada kaitan dengan angka 1, angka 2 ya. Kita lihat lagi orang ini siapa. Tadi tuh aku minum es coklat dari Starbucks. Taunya gatal tenggorokan aku. Ups. Oke, kita lihat dulu apa yang sudah jatuh ini. Oke, di sini ada compromise ya, tentang agreement, reconciliation, lagi-lagi reconciliation, tentang consideration. Orangnya gampang memisahkan. Kalau orang berantem dia jadi penengah, bisa jadi salah satu. Orangnya suka sama hal-hal kedamaian lah. Orangnya tahu kok berkompromi seperti apa, selama memang segala sesuatu itu harus kalian jelaskan. Jadi kalau sama dia kudu transparan. Dia nggak suka yang ribet-ribet, dan dia nggak suka sama pertengkaran. Dia juga dia nggak suka challenge ya, nggak suka compare. Jadi ketika dia suka sama kalian, dia nggak akan membuat compare dengan pasangan lain. Jadi nggak ada pertengkaran. Kamu kalau memang ternyata kamu belum termasuk jodohnya, maka dia akan lepasin kamu dulu, baru dia cari orang baru gitu. Ada bully, ini tentang situasi masa lalu. Mungkin pernah dihadapkan dengan situasi kehilangan kepercayaan diri karena mungkin dia pernah dibully sama teman-temannya, atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak enak masa lalu. Ini yang membuat dia terpacu, mendorong diri dia menjadi sosok yang sekarang kuat atau sosok yang lebih berkualitas, karena ada pride yang harus dia tunjukin kepada halayak ramai. Kemudian ada illness, orangnya gampang sakit, hati-hati, gampang kena hujan dikit bisa pilek, atau kena debu sedikit dia bisa kayak alergian ya. Orangnya nggak terlalu ini. Jadi dia orangnya kenapa menjaga kesehatan, karena dia illnessnya tinggi atau kuat. Dia takut kalau dia tidak menjaga kesehatan, maka nanti itu akan berefek sama badannya. Apalagi kalau dia orang yang menghargai kehidupan. Jadi kalian agak bersyukur nih dengan yang nomor 2. Mungkin dia bukan orang yang tipenya suka sama alkohol atau hal-hal yang berbau tidak sehat ya. Oke, kita lihat 2 lagi. Ada apa dengan dia? Ciri-ciri. Oke, ada saving. Orangnya senang menabung. Ada saving money. Orangnya memikirkan tentang situasi masa depan. Visi and misi masa depan buat dia adalah prioritas. Dia nggak ingin hidupnya di hari tua tidak punya tabungan, tidak punya apa-apa, ya, karena dia mungkin belajar dari masa lalu, kehidupan itu susah, apalagi kalau nggak nabung, nanti di hari tua nggak gampang cari kerja, mau gimana gitu ya. Kemudian ada origin, orang yang suka bercocok tanam, dia juga seseorang yang suka dengan hal-hal yang berbau natural. Ini aku rasa ada kaitan dengan tadi illnessnya, sehingga mungkin kayak tipe dia nggak banyak menyukai makanan-makanan yang pakai pengawet ya. Dia suka segala sesuatu yang memang natural. Kemudian ada indulgence, tentang interaction, joy, friend lines ya. Dia senang kumpul-kumpul sama teman-temannya ya. Dia senang sharing, senang bercerita. Dia suka bercanda-canda. Orangnya lumayan lucu nih sih kalau aku lihat. Orangnya punya interaksi yang lumayan tinggi dalam satu hubungan ya. Jadi dia orang yang gampang sekali membuat ide-ide nantinya. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan kemana-mana tuh, dia nggak mati langkah. Oh, ada tempat nih di sana. Oh, ada ini nih di sini, gitu. Ada Virgo, kita cek zodiaknya. Ada Gemini, ada Cancer, ada Pisces, ada Taurus, ada Scorpio. Bottom of the decknya ada Leo. Kita lihat inisial nama. Ada I, ada V, ada K, Q, G, P, A, E, O,
B, C, H. Bottom of the decknya ada S. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Siapa tahu jadi petunjuk ya. Entah angka bertemu, angka nikah, angka ini, angka itu. Kalian lah yang tahu nanti ya. Oke, di sini ada angka 5. Ada 4 dan 5, ada hari Thursday juga ya. Orangnya memiliki energi yang kuat. Kemudian ada angka 5 lagi. Terus di sini ada time of life ya. You reflect the world and the world reflect you. Dia adalah kayak mirroring nih buat kamu nanti ya. Apa yang kamu refleksikan ke dia, dia juga refleksikan ke kamu. So, refleksikan hal-hal positif, jangan hal-hal negatif ya. Oke, kemudian ada angka 1. Ada angka 1 lagi dan Sunday. Oke, yang memilih pile nomor 2 juga ada energi Sagittarius nih kalau aku lihat, dan angka 9 ya. Buat kalian yang milih file 2, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye file 2.